Halo, apa kabar? Pada video kali ini kita akan membahas dua algoritma. Yang pertama adalah depth first search. Kemudian setelah itu kita akan melihat algoritma yang merupakan pengembangan dari depth first search yang digabungkan dengan prinsip algoritma breadth first search. Kalau pada algoritma sebelumnya, yaitu breadth first search, akan menjelajah semua node pada level n sebelum turun ke level n+1, maka untuk algoritma depth first search akan mencoba untuk menelusuri ke goal state secepat mungkin dengan cara turun ke level di bawahnya setelah child node diturunkan. Algoritma depth first search atau DFS ini akan mengecek apakah suatu node itu adalah goal state. Kemudian kalau bukan, maka dia akan menurunkan child node-nya yang ada di level di bawahnya. Kemudian dia akan mengecek lagi apakah node tersebut merupakan goal state atau bukan. Kalau bukan, dia akan turun lagi sampai ke dasar, kedalaman, sampai dia bisa menemukan goal state-nya. Kalau belum ketemu, nanti dia akan naik lagi ke level yang di atasnya, mulai dari atas lagi yang belum dikunjungi, kemudian dia akan turun terus ke bawah. Sekarang kita akan melihat bagaimana penelusuran menggunakan DFS, masih menggunakan contoh tentang agen yang ingin ke minimarket. Kemudian sebelum kita mulai penelusurannya, satu hal yang perlu diingat, kalau breadth first search atau BFS itu memperlakukan data node itu sebagai queue atau antrian. Kalau algoritma DFS, data node akan diperlakukan atau diproses sebagai tumpukan atau stack. Untuk mengingat kembali, contohnya kemarin ada agen yang ingin melakukan perjalanan menuju ke salah satu minimarket di kota. Berarti S ini adalah posisi awal dari agen, kemudian ada G1, G2, dan G3. Ini merupakan opsi dari tujuan yang akan dicapai, yaitu beberapa minimarket yang ada di kota. Kemudian ada node A, B, C, D, E, dan F. Ini mewakili dari state atau keadaan di mana ketika agen berhenti di lampu merah. Sekarang, langkah pertama di dalam algoritma DFS, yang pertama adalah inisiasi stack. Di dalam stack ini, ketika node diturunkan, maka dia akan masuk ke dalam stack dan dia akan menjadi tumpukan yang teratas. Dan tumpukan yang teratas itu yang akan diproses terdepan. Ini yang disebut sebagai last in, first out atau LIFO. Setelah inisiasi stack, maka S yang lebih dulu dimasukkan ke dalam stack. Kemudian dicek apakah S merupakan goal state. Ternyata bukan. Karena bukan, maka S akan menurunkan node yang ada di bawahnya, yaitu A, B, dan D sesuai dengan arah yang tersedia pada graf. Setelah itu, maka S akan ditandai masuk ke dalam daftar visited atau daftar yang sudah dikunjungi. Kemudian, karena A ini ada di bagian yang paling pertama dari node berdasarkan alfabet, maka A yang dikunjungi. Kemudian dicek apakah A merupakan goal state. Ternyata bukan. Karena bukan, maka dia akan menurunkan node yang ada di bawahnya. Kalau kita lihat di sini ada ke B dan ke G1, maka yang diturunkan adalah B dan G1. Setelah itu, sekarang B yang dikunjungi setelah A masuk ke dalam daftar yang sudah dikunjungi, apakah B ini merupakan goal state? Ternyata bukan. Maka
Kita cek lagi di sini kemana nodenya bisa diturunkan, bisa ke A dan ke C. Tapi kalau kita turunkan A lagi, maka nanti akan kembali lagi ke penurunan ke B lagi. Maka akan terulang-ulang sampai pengulangan yang tidak ada akhirnya. Ini yang menjadi kelemahan dari algoritma DFS, karena bisa saja algoritma akan terjebak ke dalam pengulangan yang tidak berakhir. Solusinya, kita harus mendeteksi kemungkinan adanya pengulangan. Jadi, karena A sudah masuk ke dalam daftar yang sudah dikunjungi, lebih baik tidak perlu kita turunkan lagi node A. Berarti yang diturunkan hanya node C saja. Setelah itu, C dikunjungi karena hanya ada C yang di bawahnya. Dicek apakah C merupakan goal state, ternyata bukan. Berarti ditelusuri kemana arah selanjutnya yang bisa, yaitu ke S dan ke F. Tapi karena tadi S ini sudah masuk dalam daftar yang dikunjungi, berarti otomatis yang diturunkan hanya ke F saja. Oh iya, ini di sini G2 juga arahnya dari C ya, maka F dan G2 diturunkan. Setelah itu, setelah ditandai sudah dikunjungi, maka yang dikunjungi selanjutnya adalah F. F masuk ke dalam stack. Apakah F merupakan goal state? Ternyata bukan. Maka kita lihat kemana arah F. F mengarah ke G3. Berarti kita turunkan G3 dan tandai bahwa F sudah dikunjungi. Kemudian sisanya adalah node G3. Kemudian ketika dicek apakah G3 ini merupakan goal state, ternyata G3 merupakan goal state. Hasilnya, untuk bisa sampai ke G3 ini, algoritma DFS harus mengunjungi node S, A, B, C, F baru sampai ke G3. Dan jalur yang bisa dilewati itu juga sama, S, A, B, C, F, kemudian baru ke G3. Berarti kesimpulannya, dengan menggunakan algoritma DFS ini, agen harus melewati 5 lampu merah baru dia bisa sampai ke G3 atau ke minimarket tujuannya. Yang perlu kita ingat dari algoritma DFS ini, yang pertama adalah jangan menurunkan node yang sudah masuk ke dalam visit list atau daftar yang dikunjungi. Kemudian, kalau misalkan ada node yang sudah diturunkan sebelumnya, tapi dia tidak termasuk dalam daftar node yang sudah dikunjungi, maka kalau misalkan turun lagi ke level yang di bawahnya dan satu node itu menurunkan atau mengarah ke node yang sudah diturunkan tadi, tetap dimasukkan ke dalam node turunannya. Dari penelusuran ini, kita bisa tahu bahwa depth first search ini mempunyai kelemahan. Yang pertama, algoritma ini bisa terjebak dalam loop yang tidak terbatas jika tidak ada pengecekan kemungkinan loop. Kemudian yang kedua, algoritma DFS tidak optimal dalam hal cost path dan juga jumlah action. Tadi kita lihat bahwa untuk bisa sampai ke goal ada banyak langkah atau jumlah action yang harus dilewati, dan otomatis ini bisa saja menghasilkan cost path yang besar. Kemudian kelebihannya, terkadang algoritma DFS ini bisa menemukan goal path dengan sangat cepat kalau kebetulan goalnya ada di level yang tidak terlalu dalam. Dan juga algoritma DFS ini tidak membutuhkan banyak space memory dalam penelusurannya. Kalau kelemahan DFS adalah dia tidak optimal dalam hal memberikan path atau plan, ada cara yang bisa digunakan untuk menggunakan DFS supaya bisa memberikan jalur yang optimal atau plan yang optimal. Algoritma DFS ini dikombinasikan dengan
BFS ini disebut sebagai Iterative Deepening Depth First Search. Kenapa disebut Iterative Deepening Depth First Search? Karena algoritmanya melakukan pencarian dengan menemukan batas kedalaman yang terbaik dan melakukannya dengan cara meningkatkan atau menambah batas kedalaman secara bertahap sampai tujuan ditemukan. Kita langsung saja ke contohnya. Dalam iteratif deepening DFS, sama kita mulai dari start state. Dan kita tahu bahwa start state itu ada di level 0. Maka di sini kita buat depth-nya atau kedalamannya sama dengan 0. Kemudian dicek apakah S adalah goal state, ternyata bukan. Maka kita tandai dia ini sudah dikunjungi. Kemudian maka kita tambahkan 1 pada depth-nya atau kedalamannya. Berarti sekarang depth sama dengan 1. Berarti setelah itu maka S akan menurunkan node yang ada di level 1. Maka kita turunkan A, B, dan D, ini di depth sama dengan 1. Setelah itu, nah pada bagian ini kita akan menemukan prinsip BFS bekerja. Setelah diturunkan nodenya, maka algoritma akan mengecek semua node yang ada di level 1. Mulai dari A, apakah ini goal state? Ternyata bukan. Kemudian dia cek lagi di B, apakah goal state? Ternyata bukan. Dia cek lagi di D, apakah goal state? Ternyata bukan juga. Karena dia tidak menemukan goal state pada level 1, maka ditambahlah lagi 1 pada D-nya atau depth-nya. Berarti sekarang depth sama dengan 2. Kemudian algoritma akan menurunkan node di level kedua yang ada di node A. Karena node A yang paling kiri, berarti node A akan menurunkan B dan G1 di sini. Kemudian ditandai sudah dikunjungi. Setelah itu dilakukan pengecekan lagi apakah B ini merupakan goal state, ternyata bukan. Kemudian geser lagi ke node yang di sebelahnya, apakah G ini merupakan goal state, ternyata G1 merupakan goal state. Maka algoritma akan berhenti sampai di situ. Dan kalau kita lihat, untuk bisa sampai ke G1, algoritma hanya mengunjungi node S kemudian ke A untuk bisa sampai ke G1. Kemudian path yang dilalui berarti dari S ke A, setelah ke A ke G1. Ternyata algoritma ini bisa menemukan jalur yang lebih optimal dibandingkan dengan algoritma DFS tadi. Demikian pembahasan kita tentang algoritma DFS dan juga modifikasinya, yaitu iteratif deepening DFS. Dari yang sudah dijelaskan tadi, kalian pasti sudah bisa membuat sendiri urutan algoritmanya ya. Di video selanjutnya kita akan membahas satu lagi algoritma uninformed search, yaitu uniform cost search. Sampai jumpa pada video selanjutnya.